serba dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang pada kesempatan ini kita akan mencoba mengaji dengan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang uzur-uzur sholat, atau hal-hal yang bisa membolehkan kita untuk mengakhirkan sholat. Mengakhirkan dalam artian tidak melaksanakannya pada waktunya. Kita langsung saja sambil membaca kitabnya. Bagi yang memiliki kitab bisa membukanya pada halaman 190, tapi mungkin tergantung cetakannya. Di kitab kami di halaman 190 tentang a'zarus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. A'zarus sholati, uzur-uzur dalam salat. Di sini dijelaskan a'zarus sholati arba'atun. Uzur-uzur salat itu ada 4. An-naumu wan nisyan wal jam'u wal ikrah. Yang pertama yang menjadi uzur salat adalah tidur. Kemudian an-nisyan, lupa, wal jam'u, menjamak salat tersebut. Kemudian wal ikrah, ada paksaan dari orang lain. Wa ma'na a'dzaris sholati, makna dari uzur salat adalah ay annahu la man akhkhara sholata an waqtiha bi ayyi uzrin min hadhil a'dzar. Yang dimaksud atau makna dari uzur salat adalah bahwa orang yang mengakhirkan salatnya itu tidak berdosa. Orang yang mengakhirkan salat dari waktu yang sudah ditentukan, dia tidak berdosa bi ayyi uzrin min hadhil a'dzar, disebabkan karena adanya salah satu dari uzur-uzur yang disebutkan, yakni yang pertama tidur atau ketiduran, kedua karena lupa, kedua karena menjamak salatnya, yang keempat karena ada paksaan. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, an-naumu yakunu uzran idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur itu bisa menjadi uzur salat idza nama qabla dukhulil waqti, apabila orang tersebut tidurnya itu sebelum masuknya waktu. Jadi syarat ketiduran atau tidur itu menjadi uzur salat adalah yakuna uzran idza nama qabla dukhulil waqti, apabila tidurnya itu sebelumnya masuk waktu. Misalnya waktu zuhur, ada orang yang tidak dapat sholat zuhur karena ketiduran. Itu syaratnya dia harus tidurnya itu sebelum masuk waktu zuhur, sebagai contoh. Jadi syaratnya dia harus tidurnya itu sebelum masuknya waktu. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru uzran. Adapun jika dia tidur setelah masuknya waktu, fala yu'tabaru uzran, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam uzur, tidak bisa disebut sebagai uzur. Illa idza kana min adatihi, kecuali jika memang itu sudah menjadi kebiasaannya. Memangnya sudah menjadi kebiasaannya dia tidur ketika sudah masuk waktu, tapi dia biasanya bangun juga masih dalam waktu sholat itu masih tersisa. Nah, jadi jika dia tidurnya setelah masuk waktu, itu tidak bisa disebut sebagai uzur sholat.
apabila dia lewat sholatnya, illa idza kana min adatihi, kecuali memang itu sudah kebiasaannya. Kemudian al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti, memang sudah kebiasaannya dia bangun dari tidur sebelum habis waktu. Jadi jika ada orang yang biasanya tidur setelah masuk waktu, tapi dia juga memang sudah terbiasa untuk bangun sebelum habis waktu, itu tidak apa-apa. Au ausa thiqatan yuqizuhu qabla khurujil waqti, atau dia sudah memesan seseorang yang bisa dipercaya untuk membangunkannya sebelum keluarnya waktu. Nah, jadi kami ulangi, ketiduran itu bisa menjadi uzur sholat apabila kita tidurnya sebelum masuknya waktu. Kita tidur sebelum masuk waktu, kemudian kita ketiduran hingga habis waktu, itu bisa dijadikan uzur sholat. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti, akan tetapi jika kita tidurnya setelah masuk waktu, itu tidak bisa dikatakan uzur kalau kita kelewatan, karena tidurnya kita itu setelah masuknya waktu, itu teledor. Nah, ada pengecualian jika seperti itu gambarannya, tapi jika kalau tidur setelah masuk waktu itu memang sudah menjadi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu bangunnya itu sebelum keluarnya waktu, itu bisa dijadikan uzur. Atau gambarannya kita pernah berpesan kepada seseorang untuk membangunkan kita nanti sebelum habisnya waktu. Yang jelas yang kita pesan atau pesan itu adalah orang yang bisa dipercaya. Jangan anak kecil yang tidak tahu apa-apa atau orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian wa yusannu iqadhu man nama qabla dukhulil waqti. Kita disunatkan untuk membangunkan seseorang yang tidur itu sebelum masuknya waktu. Misalnya kita melihat orang tidur, sebagai contoh waktu asar akan sebentar lagi akan datang, jadi kita disunatkan untuk membangunkannya sebelum masuknya waktu, misalnya waktu asar. Wa yajibu iqadhu man nama ba'da dukhulil waqti, akan tetapi wajib, yang tadi itu sunat, ini wajib kita membangunkan orang yang tidur setelah masuknya waktu. Seperti ini, jika ada orang tidur kemudian kita melihat bahwa waktu sholat akan segera datang, kita disunatkan untuk membangunkannya. Ini membangunkannya sebelum masuk waktu. Akan tetapi jika kita melihat orang tidur kemudian waktu sholat sudah masuk, itu kita diwajibkan untuk membangunkannya. Nah, kemudian uzur yang kedua adalah an-nisyan, karena lupa. Lupa itu yakunu uzran idza kana sababuhu amron mubahan. Nah, lupa itu bisa menjadi uzur apabila disebabkan oleh sesuatu hal yang mubah. Misal kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Kita lagi berada di sawah, itu kan bekerja di sawah itu pekerjaan mubah. Kemudian kita sedang bekerja atau apa, yang penting itu mubah. Kemudian kita sampai lupa untuk sholat, itu bisa dijadikan uzur. Nah, syaratnya pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah hal yang mubah. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Akan tetapi apabila pekerjaan yang kita kerjakan itu makruh, sebab kita lupa sholat itu adalah hal yang makruh, aw haraman atau bahkan haram, fala yu'dzar, itu tidak bisa dijadikan uzur. Nah, sekali lagi, lupa itu bisa menjadi uzur sholat asalkan sebab kita lupa itu adalah karena perkara yang mubah, yang boleh. Nah, jika yang menyebabkan kita lupa sholat itu karena hal yang makruh, misalnya karena hal-hal yang makruh lain, atau bahkan karena hal-hal yang haram, itu tidak bisa dijadikan uzur. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainas sholatain, yang bisa menjadi uzur kita mengakhirkan sholat adalah karena kita menjamak dua sholat. Ay taqdimus sholati aw waqtiha aw ta'khiruha anhu, baik jamaknya itu takdim atau takhir. Nah, jamak takdim itu kan mendahulukan sholat dari waktunya, belum waktunya kita sudah mengerjakannya, karena jamak takdim. Aw ta'khiruha anhu, atau kita mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya.
Nah, itu bisa dijadikan uzur. Kita mau menjamak misalnya sholat zuhur dengan asar. Kalau ditakdirkan kan asar kita majukan ke waktu zuhur. Nah, itu bisa menjadi uzur. Atau kalau ditakhirkan waktu zuhur, sholat zuhur kita akhirkan ke waktu asar. Seperti itu. Wa dzalika li jam'i bainaha wa baina sholatin ukhra, itu disebabkan karena menggabungkan antara sholat tersebut dengan sholat yang lainnya. Bisa babis safar, yang disebabkan mungkin karena perjalanan, kemudian awil marot, atau karena sakit, awil mator, atau karena hujan. Kemudian uzur yang keempat adalah al-ikrah, ada pemaksaan. Bi ayyukraha ala ikhrajis sholati aw waqtiha, dengan gambaran dia dipaksa untuk keluar dari waktu sholat. Maksudnya untuk mengeluarkan sholat dari waktunya, tidak melaksanakannya pada waktu yang sebenarnya. Fa yu'zaru fi dzalika idza tawaffarat syurutul ikrah. Nah, pemaksaan atau paksaan itu bisa menjadi uzur idza tawaffarat syurutul ikrah, apabila syarat-syarat yang akan dijelaskan nantinya itu terkumpul, apabila terkumpul syarat-syarat pemaksaan. Wa syurutul ikrahi arba'atun, adapun syarat-syarat pemaksaan itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallubin. Syarat yang pertama adalah yang memaksa itu memang benar-benar memiliki kemampuan, kekuatan atau kekuasaan untuk mengancam yang dipaksa, sehingga dia mau tidak mau harus meninggalkan sholatnya. Kemudian yang kedua, ajzul mukrohi an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighatsatin. Yang kedua, yang dipaksa ini memang benar-benar tidak memiliki kemampuan, lemah, tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi paksaan tersebut, baik dengan cara berlari atau melarikan diri atau memohon pertolongan kepada orang lain. Dia memang benar-benar tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Ini yang kedua syaratnya. Kemudian yang ketiga, zunnul mukrah annahu inimtana'a fi'lal mukrih fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi. Yang ketiga syaratnya bahwa yang dipaksa ini beranggapan bahwasanya apabila dia tidak mau melakukan perintah dari si pemaksa, fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi, maka yang memaksa ini akan mengintimidasinya, akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyar. Yang keempat syaratnya adalah memang sudah tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain selain melakukan apa yang menjadi perintah si pemaksa.